jalan. Maaf ya terlambat. Iya, nggak apa-apa Mas Rian. Mau kemana kita? Udah, ayo ikut aja. Aku mau ajak Mas Rian nih ke salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perum Perhutani. Oh, di mana itu? Sana tuh Sumber Jenon dong. Ayo. Ayo! Pakai helm dulu. Oh iya, pasti. Pasti. Nah, Udah? Nah, ini nih tempat yang aku bilang tadi. Bagus kan? bagus banget. Masih alami. Iya dong. Ya udah aku langsung narik ya. Loh, Mas Rian nggak pengen ikut dulu? Lihat-lihat wisata di sini. Bagus loh Sumber Jenonnya. Wah, boleh juga. Ini bisa buat mandi. Bisa dong. Ah. Ya udah yuk. Kebetulan aku belum mandi dari kemarin. Helmnya. Oh iya. Banget emang ya. Benar-benar bagus ya. Iya dong. Kamu tahu nggak kenapa ini dinamakan Sumber Jenon? Nah, jadi gini Mas sebenarnya. Sumber Jenon itu Konon katanya diyakini oleh masyarakat bahwa adanya wisata ini karena Mbah Irogati. Nah, Mbah Irogati ini adalah salah seorang babat alas di desa Gunung Ronggo yang sekarang jadi Sumber Jenon. Tidak hanya itu, keunikan dari airnya yang jernih berwarna hijau kebiru-biruan dan juga menyegarkan, terdapat keunikan lain nih di sini, yaitu adanya fosil kayu di dalam air Mas Rian yang menambah keunikan di sini. Katanya, Mbah Irogati dulu membuat kubangan besar yang dijadikan sebagai wadah air yang mengalir dari sumber mata air hanya dengan waktu 1 malam. Tahu nggak Mas Rian, di dalam air ini terdapat ikan yang namanya ikan sengkaring, yang konon katanya umurnya sudah ratusan tahun loh. Dan katanya air di sini bisa menyembuhkan penyakit loh, terutama penyakit kulit nih Mas Rian. Nah, adanya wisata Sumber Jenon ini tidak lepas dari peran penting Dinas Pusda yang terus membangun potensi alam yang ada di Kabupaten Malang agar bisa bermanfaat bagi masyarakat nih Mas Rian. Nah, jadi gitu Mas ceritanya. Sejarah dan manfaat Sumber Jenon bagi masyarakat sekitar. Wah, gitu ya. Hebat ya, kamu tahu semuanya ya. Iya dong, soalnya kan aku juga tinggal di sini. Oh, ya udah kalau kita ke mandi ya. Stop mau.